Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Madinah sebelum datangnya agama Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yastrib. Penduduk kota Yastrib terdiri dari etnis Arab, baik dari Arab Selatan maupun Arab Utara. Juga ada yang berasal dari etnis Yahudi. Penduduknya telah memiliki kepercayaan dan agama. Agama yang dianut oleh penduduk Yastrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi masuk ke Yastrib berbarengan dengan kedatangan imigran dari wilayah utara sekitar abad ke-1 dan juga abad ke-2. Mereka datang ke Yastrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Mereka mendapatkan penindasan dari Romawi karena melakukan pemberontakan. Migrasi terbesar bangsa Yahudi terjadi pada tahun 132 sampai dengan 135. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku-suku, antara lain Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Gatafan, Bani Kudoyidloh. Keempat suku ini tetap memeluk agama Yahudi, walaupun Islam telah tersebar di Madinah. Kebanyakan mereka bekerja sama dengan kafir Quraisy untuk mengusir dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Akibat menentang Islam, Nabi Muhammad SAW mengusir mereka dari kota Madinah, sehingga Madinah bersih dari bangsa Yahudi. Selain Yahudi, penduduk Yastrib memeluk agama Nasrani. Kelompok yang merupakan kelompok mayoritas berasal dari Bani Najran. Mereka memeluk agama Nasrani pada tahun 343 Masehi. Ketika Kaisar Romawi mengirim misionaris ke wilayah mereka untuk menyebarkan agama Nasrani. Sebagian kecil penduduk Yastrib ada yang tidak memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Mereka mengikuti keyakinan orang Quraisy dan penduduk Mekah. Mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pemimpin-pemimpin agama, serta sebagai panutan dalam beribadah. Agama mereka dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam, seperti matahari, bintang-bintang, bulan, dan sebagainya. Mereka menyembah kekuatan-kekuatan alam. Mereka hidup sesuai dengan tradisi warisan nenek moyang. Praktik peribadatan mereka bertentangan dengan agama Yahudi dan Nasrani. Karena itu, sering terjadi perselisihan dan keributan antara mereka dengan pemeluk agama Yahudi. Di Madinah, ada masjid yang bernama Masjid Nabawi yang memiliki pahala dan keutamaan bagi kaum muslimin. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sholat di masjidku, Masjid Nabawi, memiliki pahala 1000 kali, dan sholat di Masjidil Haram Mekah memiliki pahala 100.000 kali. Kota ini dewasa ini memiliki penduduk sekitar 600.000 jiwa. Bagi umat muslim, kota ini dianggap sebagai kota suci kedua. Pada zaman Nabi Muhammad, kota ini menjadi pusat dakwah, pengajaran, dan pemerintahan Islam. Dari
Dari kota ini, Islam lalu menyebar ke seluruh Jazirah Arabia dan lalu ke seluruh dunia. Kota ini berjarak kurang lebih 600 km di sebelah utara kota Mekah. Pada masa lalu memerlukan waktu cukup lama untuk mencapai Madinah, kurang lebih 1 bulan, dengan menggunakan unta. Sedangkan saat ini dapat ditempuh kurang lebih 6 jam melalui jalan bebas hambatan yang dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Pada masa kekuasaan Utsmaniyah Turki, terdapat jalur kereta api yang menghubungkan Madinah dengan Amman serta Damaskus yang merupakan bagian dari jalur kereta api Istanbul dan Haifa yang dikenal dengan nama Hejaz Railway. Kini jalur ini sudah tidak ada lagi dan stasiun kereta api di Madinah dijadikan museum. Jalur ini dahulu digunakan untuk kelancaran pengangkutan jamaah haji. Kota Madinah pada masa sebelum perkembangan Islam dikenal dengan nama Yastrib. Dikenal sebagai pusat perdagangan. Kemudian, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke kota ini, diganti namanya menjadi Madinah sebagai pusat perkembangan Islam sampai beliau wafat dan dimakamkan di sana. Selanjutnya, kota ini menjadi pusat penerus Nabi Muhammad yang dikenal dengan pusat khalifah. Terdapat 3 khalifah yang memerintah dari kota ini, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan juga Utsman bin Affan. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pemerintah dipindahkan ke Kufah di Irak karena terjadi gejolak politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.